Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Negara Jerman. Menjelaskan sistem administrasi pemerintahan Indonesia dengan Jerman. Sekarang, sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Di Jerman, menggunakan sistem kepartaian multipartai. Bahas sistem pembangunan Indonesia dengan Jerman. Sistem pembangunan Indonesia, pemerintahan Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai tahun 2024. Pemerintah dalam mendukung RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 prioritas nasional ada dua, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dalam menjamin pemerintahan. Maka pemerintahan PPN atau Parpenas melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal. Sistem pembangunan Jerman. Politik kerjasama pembangunan Jerman yang merupakan unsur dalam kebijakan semesta di bidang struktur dan pemeliharaan perdamaian. Berniat untuk berperan serta dalam perbaikan saat hidup di negara-negara mitra. Tujuan utama politik kerjasama pembangunan Jerman adalah mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia, serta memperkokoh demokrasi dan struktur negara. Garis haluan dan konsep-konsep dikembangkan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan BMZ dalam rangka kerjasama pembangunan antar negara. Jerman bekerja sama dengan 85 negara mitra. Baiklah, saya akan membahas mengenai sistem perekonomian negara Indonesia dan negara Jerman. Negara Indonesia, sistem yang dianut adalah sistem perekonomian Pancasila, yang mana sistem ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian, karena koperasi merupakan bentuk yang paling konkret dari sebuah usaha bersama. Negara Jerman menggunakan sistem perekonomian kapitalisasi pasar dan industrialisasi. Berikut ini beberapa fakta mengenai superioritas perekonomian Jerman yang cukup disegani dunia, meliputi 1. Sejak era industrialisasi dan kapitalisasi, Jerman telah menjadi motor dan penggerak ekonomi global. Yang kedua, Jerman adalah pendiri Uni Eropa, G8, G20, serta menjadi eksportir terbesar dunia di tahun 2003 hingga 2008. Yang ketiga, di tahun 2011, Jerman menjadi eksportir terbesar kedua dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia dengan Jerman. Yang pertama, saat ini sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai, di mana sistem ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan bermasyarakat. Bagi yang ingin melanjutkan ke universitas, jalan tercepat adalah melalui gimnasium. Titel yang didapat dari universitas di Jerman dan Indonesia hampir mirip, namun walaupun namanya sama, berbeda tingkatannya. Diploma lulusan Jerman setara dengan S2 atau master di Indonesia dan dapat langsung mengikuti program lingkungan atau PhD. Hal ini berarti S1 di Indonesia pada dasarnya setara dengan kurikulum di Jerman, tapi ini bergantung pada penerimaan dan ijazah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem kebudayaan yang ada di Indonesia. Menurut Bahtiar tahun 1985, kebudayaan nasional yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem budaya kelompok etnis, di mana
Jerman dalam bidang seni dan etika. Yang pertama dalam bidang kesenian, di negara Jerman sangat terkenal dari subsidi yang diberikan pemerintah dalam pembangunan dan pelestarian teater publik, galeri dan juga museum seni. Sedangkan saat pertama kali memasuki toko harus memberikan salam seperti Guten Morgen atau salam lainnya. Sistem agama antara Indonesia dengan Jerman. Yang pertama, sistem agama Indonesia, pemerintahan mengakui hanya 6 agama saja, yaitu Islam, Protestanisme, Katolisme, Hinduisme, Budaisme, dan Konghucu. Setiap orang Indonesia wajib untuk merangkul salah satu agama tersebut yang merupakan data pribadi yang disebutkan di dalam dokumen resmi seperti paspor dan kartu identitas lain. Ateisme tidak merupakan suatu pilihan, bahkan ateisme merupakan sebuah filsafat yang secara umum tidak diterima. Menerapkan toleransi beragama pasca Perang Salib, serta budaya juga ditoleransi. Di saat itulah negara-negara di Eropa lebih mengenal Islam dan hubungan antara Jerman dan Islam pun berlanjut. Saat ini Jerman mempunyai Undang-Undang Kebebasan Beragama Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kebebasan beragama dan memiliki pandangan filosofi hidup tidak boleh diganggu. Secara umum, mayoritas penduduk Jerman menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Selain itu, terdapat pula minoritas yang menganut agama Islam, Buddha, dan Yahudi.